Ya, baik. Teman-teman mungkin ada yang bisa jadi moderator untuk presentasi sekarang. Yang siap atau ditunjuk sama kelompok kita aja apa gimana? Agak tunjuk saja silakan. Yang jarang ngomong, yang jarang muncul. Sampai merem nunjuknya. Pakai perasaan. Teh Najmi mungkin bisa nunjuk salah satu teman kita. Teh Najmi aja. Teh Najmi. Atau siapa aja ya. Mimin Minarsi ada, Melani Apiatinisa, terus ada Beni Haposan, Melawati Agustin, siapa lagi? Muldi Ahmad Gojin, mana Muldi? Kalau nggak muncul saya keluarkan ya dari Zoom-nya. Nida, sudah ada. Neni Nurhayati, sudah. Muhammad Syahid. Dapat Muhammad Syahid. Oke. Muhammad Syahid ada ya? Ada, Pak. Ya. Nah, Syahid aja yang jadi moderator sekarang. Oke, Muhammad Syahid aja silakan. Ya. Yang disebut saya tadi ya, tunjuk nanti untuk mereview materi yang disampaikan di kelompok ini. Lanjut. Jadi gimana Pak ini? Jadi moderator. Moderator di kelompok Kolvan. Mohon. Oke, yang bisa on cam tapi gak on cam saya keluarkan ya. Dimulai sekarang, Pak. Untuk kelompoknya apa kan? Mohon banget, tajam. Hid Muhammad Syahid coba ini melawan sinar matahari jadi nggak kelihatan gantengnya. Nah gitu aja. Oke lanjut silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kita bisa berkumpul dan masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung saja untuk sekarang yaitu kelompok 7 tentang manajemen kepemimpinan organisasi situasional. Mungkin langsung ke pemateri pertama ya. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang pertama. Jadi materi yang pertama ini membahas tentang konsep kepemimpinan situasional. Apa itu pengertian kepemimpinan situasional? Definisi tentang kepemimpinan ini bervariasi. Banyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Dalam definisi secara luas, kepemimpinan adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,
mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Nah, pengertian dari kepemimpinan situasional ialah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dan perilaku manusia. Dan inti dari teori kepemimpinan situasional ini bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Jadi, kepemimpinan situasional merupakan suatu proses usaha seni membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada situasi tertentu. Mungkin sekian materi yang pertama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Nazmi atas pemaparan materinya. Nah, lanjut untuk materi yang kedua, materi waktu dan tempat untuk pemateri saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang dasar model kepemimpinan situasional. Apa sih dasar model kepemimpinan situasional itu? Yang pertama adalah kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian yang kedua, tingkatan kesiapan atau kematangan yang diperhatikan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah kadar dukungan sosial emosional yang disediakan oleh pemimpin atau itu pelaku. Dilanjut, Pak. Nah, kemudian ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional menekankan pada pentingnya faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit pemimpin, kemudian sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik para pengikut. Pendekatan situasional ini berasumsi tidak satupun sifat yang secara umum dimiliki oleh pemimpin dan tidak satupun gaya efektif untuk semua situasi. Karena itu, para ahli mencoba mencari beberapa faktor dalam setiap situasi yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Seperti faktor-faktor itu adalah yang pertama tuntutan tugas, kemudian faktor yang kedua adalah harapan dan perilaku rekan. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan adalah karakteristik. Dan terakhir adalah budaya, organisasi, dan kebijakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Noval atas pemaparan materinya. Dan lanjut kepada pemateri ketiga, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya ada model jalur tujuan. Di sini ada part goal model. Di sini ada Robert J. House. Dia berkata pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan klaim keputusan pengikutnya. Nah, teori ini disebut sebagai jalur tujuan karena memfokuskan pada bagian pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri,
plan jalan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini juga ada path goal teori. Dua variabel situasi yang sangat menentukan efektivitas pemimpin adalah karakteristik pribadi para bawahan atau karyawan dan lingkungan internal organisasi, seperti misalnya peraturan dan prosedur yang ada. Sebelumnya mohon maaf, bisa pindah nggak di sini ya? Di teman-teman, di layar teman-teman. Cek. Masih di slide yang model kepemimpinan situasional. Nah, di sini ada model kepemimpinan kontingensi. Model kontingensi dari efektivitas kepemimpinan memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Nah, last premed coworker atau bisa disingkat LVC. Yang pertama ada gaya berorientasi tugas yang mementingkan tugas atau korporatif. Yang kedua ada gaya berorientasi hubungan yang mementingkan hubungan manusia, kemanusiaan. Dan di sini ada teori kepemimpinan situasional Hersey Blanket. Dia berkata kepemimpinan situasional pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 komponen, yaitu kepemimpinan itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Di sini juga ada Harsel and Blanchard mengembangkan model kepemimpinan situasional efektif dengan memadukan tingkat kematangan bahwa dengan pola perilaku yang dimiliki pemimpinannya. Nah, di sini juga ada model partisipasi pemimpin oleh From Klein-Yeton, suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam klaim. Banyaknya pengembalian keputusan partisipasif dalam situasi-situasi yang berlainan. Kebalikan dari Feigler, Fromm, Klein-Yeton berasumsi bahwa kepemimpinan atau pemimpin harus lebih luas untuk mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Jadi dari tadi ada Harsey Blaise, terus dan lain sebagainya yang tadi Harsey. Nah, ini model partisipasi pemimpin oleh Fromm, Klein-Yeton itu sangat berbeda. Dia sangat perbedaannya ada dari menentukan plan atau sebuah keputusan. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Holovan. Nah, untuk selanjutnya kepada pemateri keempat ya. Keempat, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas memberikan waktu kepada saya menyampaikan materi mengenai penerapan kepemimpinan sosial situasional. Maaf. Sebelumnya terdengar suara saya enggak? Atau kurang? Dengar. Aman. Oke. Nah, bisa kita lihat kan ya di sana di PPT sudah ada 6 poin ya. Pertama kan ada jenis pekerjaan atau kompleksitas tugas. Yang kedua ada bentuk sifat teknologi yang digunakan. Yang ketiga ada nama yang dianut kelompok. Yang keempat ada ancaman dari luar negeri. Yang ketiga ada tingkat stres. Yang keenam ada iklim yang terdapat dalam organisasi. Nah, keberhasilan seseorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor ruang ataupun waktu. Itu karena untuk poin-poinnya yang tadi saya sebutkan yang tadi yang 6 itu kan. Saya ulang lagi ya poin-poinnya. Yang pertama ada jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas.
yang kedua ada bentuk dan sifat teknologi yang digunakan, di anak kelompok, yang keempat ada ancaman dari luar organisasi, yang kelima ada tingkat stres, dan yang terakhir ada yang terdapat dalam organisasi. Untuk mencapai suatu keberhasilan kepemimpinan dalam organisasi tersebut, termasuk dunia pendidikan, pemimpin memerlukan gaya kepemimpinan untuk yang gimana ya? Untuk memperorangi bawahannya gitu kan. Nah, gaya kepemimpinan dapat dikaji dalam beberapa pendekatan. Salah satunya itu adalah pendekatan situasional gitu. Nah, pendekatan ini memberahkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang paling efektif diterapkan dalam situasi tertentu. Gitu. Ya, mungkin singkat saja untuk penerapan ya. Kita lanjut lagi ya untuk materi mengenai pokok-pokok pemikiran kepemimpinan situasional itu. Nah, bahwa pokok situasi adalah itu kan pemimpin itu berada melaksanakan pola situasional. Perilaku pimpinan yang paling efektif ialah perilaku pimpinan yang sesuai dengan tingkat kematangan bawahan. Juga pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang selalu membantu bawahan dalam mengembangkan dirinya dari tidak matang menjadi matang gitu. Yang asalnya tidak siap menjadi siap itulah. Lalu perilaku pimpinan cenderung berbeda-beda dari satu situasi ke situasi yang lain. Lalu pola perilaku pimpinan berbeda-beda sesuai dengan situasi yang ada gitu kan. Nah, kepemimpinan situasi merupakan suatu perkembangan terakhir daripada kepemimpinan model kontingensi gitu. Atau yang disebut VLR yang dikembangkan oleh suatu ahli yang namanya Paul Harsi gitu. Yang semula disebut life cycle Monday. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Robi atas pemaparan materinya. Oh, sudah beres? Beres. Berarti kita demikian mungkin dari presentasi sekarang dan kita berada di penghujung presentasi. Jadi kepemimpinan situasi moderator coba intonasinya agak naikkan ya supaya semangat ya. Ya Pak, baik Pak. Lanjut. Jadi kesimpulannya mungkinnya kepemimpinan situasional merupakan suatu proses untuk mempengaruhi yang didasarkan pada situasi. Gaya kepemimpinan situasional mempunyai 3 gaya kepemimpinan pokok, yaitu demokratik, otoratik, dan laissez-faire. Mungkin sekian yang bisa saya simpulkan. Dan saya kembalikan lagi kepada Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator nggak ngedengerin instruksi kayaknya ini. Wah, gagal kalau gitu. Gimana Pak? Jadi yang pertama presentasi, yang kedua review ya, yang ketiga pertanyaan, yang keempat saran ya, saran dari cara presentasi apa dan sebagainya. Saya saya ini ke narasumber ya, ke yang presentasi pada kesempatan ini coba
teori kepemimpinan situasional mohon dibuka ya. Coba sampaikan ke teman-teman. Itu ada historisnya, teori kepemimpinan situasional. Itu orang siapa tokohnya, terus berkembang sehingga menjadi sekarang menjadi teori kepemimpinan seperti apa, kan berubah itu. Oke, lanjut silakan review ya. Silakan review, tunjuk siapa saja yang harus review sama moderator ya. Dan nanti di akhir yang menyampaikan materi untuk mereview ya, atau mereview, bukan mereview ya, merangkum atau mengulas dari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Lanjut. Baik, Pak. Jadi untuk sekarang mungkin untuk teman-teman diberi waktu 5 menit untuk bila ada ingin yang ditanyakan. 5 menit cukup. Oke, review dulu, tunjuk 1, 2, 3, 4 orang berarti. Tunjuk 4 orang untuk mereview yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini Pak random Pak nunjuknya. Random, yang nggak muncul tunjuk, yang nggak muncul tunjuk. Yang suaranya jarang terdengar tunjuk. Yang ide gagasannya jarang terdengar juga tunjuk. Saya lihat moderator punya keberanian gak nih? Untuk lupa cari dulu Pak. Untuk saudara Salman mungkin waktu dan tempat untuk reviewnya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ada nggak Salman? Salman keluar. Coba Salman keluar, ayo. Tampakkan ide gagasannya. Kalau nggak ada nanti saya coret ya, moderator. Kalau nggak ada, ya berarti kan hanya masuk saja lalu ditinggalkan. Baik. Ini di out dulu dari share screen-nya, di out dulu. Kalau misalkan nggak ada gimana Pak? Ganti ke yang lain secepatnya. Tunjuk yang lain secepatnya. Mungkin bila Salman nggak ada, pada saudara Fahmi Amrullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada Fahmi? Ada. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak banyak ya yang akan saya sampaikan ataupun review yang akan saya sampaikan. Jika melihat dari tadi itu pengertian dari kepemimpinan situasional sendiri gitu adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus mampu memahami bagaimana perilaku dan sifat-sifat dari bawahannya. Terus juga harus dapat mengetahui situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan yang akan digunakan untuk memimpin suatu organisasi ataupun memimpin bawahan-bawahannya gitu. Kemudian lagi ya. Mungkin kita ambil contoh karena kita ini manajemen organisasi nirlaba gitu ya. Kita ambil contohnya kepemimpinan di suatu organisasi nirlaba seperti apa ya? Filantropi mungkin ya. Bagaimana ya pemimpin itu harus suatu pemimpin lembaga organisasi filantropi gitu harus mengetahui bagaimana nanti sumber daya yang terkumpul itu akan tepat sasaran gitu yang
membutuhkan dari sumber daya tersebut. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Syahid. Oke, terima kasih kepada Pak Amrullah atas itu pertamanya. Dan untuk yang kedua, Muhammad Fatur mungkin. Oh, cewek dulu ya, cewek. Kayaknya buat cewek saudari Lia senyum-senyum kayaknya mau nge-review deh. Waktu dan tempatnya, silakan. Aduh, baik. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin sedikit review ya dari saya atas apa yang ditangkap dari penjelasan daripada rekan-rekan kelompok 4 terkait kepemimpinan situasional. Yang saya tangkap bahwa pendekatan kepemimpinan situasional itu adalah bagaimana seorang pemimpin melakukan seni kepemimpinannya dengan menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapinya. Adapun penyesuaian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk bagaimana supaya proses memimpinnya itu dapat efektif dan efisien. Namun sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh kelompok 4 bahwasanya sebelum melakukan pendekatan situasional ini setidaknya seorang pemimpin perlu mempunyai skill dalam memahami lingkungan eksternal, juga bagaimana memahami kondisi daripada anggotanya itu sendiri. Adanya pendekatan situasional ini adalah ya tadi karena ada penyesuaian antara kondisi dan situasi, berarti dapat disimpulkan bahwa anggota bisa saja berubah. Namun ini juga sebetulnya bisa jadi tantangan tersendiri ya untuk para pemimpin, bahwa ketika ada ketidaktepatan dalam membaca psikologi dari ya perlu skill-skill khusus dalam pendekatan situasional seperti itu. Dan pendekatan konsep kepemimpinan situasional ini karena tadi menggunakan aspek psikologi, pendekatan psikologi dari anggota, sehingga disebut juga pendekatan humanistik gitu. Itu mungkin yang dapat saya tangkap dari Oke, terima kasih kepada saudari Lia atas reviewnya. Nah, lanjut pada review ketiga, mungkin untuk saudara Fatur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ada saudara Fatur? Fatur nggak ada. Keluar. Nge-lag tadi. Sinyal. Itu ada Mungkin siapa lagi? yang Mega Olive tuh, oleh Mega Olive. saudara Ihsan. Gimana, Pak? Mega. Oh, untuk yang ketiga, saudari Mega. Boleh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Di sini saya akan sedikit mereview mengenai pemaparan materi. Mega, on cam, Mega. Iya, Bapak on cam. Oke, sip. Full face. Jangan hanya terlihat matanya saja yang terlihat. Oke, coba full face. Siapa, Pak? Begitu dong. Nah, silakan lanjut. Ya. Izin mereview dari pemaparan teman-teman kelompok 7, yaitu tentang kepemimpinan situasional. Dari yang saya tangkap gitu, bahwa kepemimpinan situasional merupakan kepemimpinan yang merujuk kepada
yang bukan merujuk, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional gitu. Faktor baik itu dari kondisi internal maupun eksternal dari sebuah organisasi. Jadi di mana si pemimpin tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan dari kondisi organisasi maupun dari kondisi anggota organisasi tersebut. Terus mungkin itu yang dapat saya sampaikan, review singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Mega atas reviewnya. Lanjut kepada review keempat, mungkin mau cowok mau cewek? Cowok, satu lagi biar adil. Berarti pada Saudara Ihsan mungkin yang kayak udah siap banget. Kepada Saudara Ihsan, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Syahid. Oke, dari pemaparan materi dari kelompok 7 ini, saya dapat mengambil, saya dapat mereviewnya ini. Jadi kepemimpinan situasional ini ya benar menurut teman-teman bahwa ini menurut situasi ya, namanya juga situasional, pasti melihat dari situasi. Tapi di sini sebagai pemimpin gitu kan, kita pasti gaya atau skill dari seorang pemimpin gitu harus khusus gimana caranya untuk mensiapkan para pengikutnya untuk siap nih buat mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, di sini pasti akan yang pasti kepemimpinan di sini akan akan teruji gitu skill kepemimpinannya. Jika itu berhasil, maka kepemimpinan situasional ini akan sangat berdampak gitu. Itu yang saya dapatkan. Mohon maaf jika berbelit-belit. Enggak, Syahid. Ya, terima kasih kepada review keempat reviewnya. Mungkin segitu Pak, ada 4 review kan Pak? Lanjut kepada pertanyaan. Pak. Coba instruksinya tadi apa? Saya tanya dulu Muhammad Syahid. Buka topi Nagara Songarsaang. Nah, itu atuh dulu. Ampun, instruksinya itu presentasi, review, terus sana jawab. Nah, di akhir nanti semacam koreksi ya. Di masukan bagi teman-teman yang lain. Kenapa? Karena masukan itu sangat butuh ya untuk perbaikan kita ke depan. Ayo Hid. Berarti untuk masukannya berapa sekarang? Sekarang mau pertanyaan. Jawab.
Tanya jawab, tunjuk siapa yang harus bikin pertanyaan, tunjuk aja. Tapi jangan yang sudah review, jangan yang sering muncul. Kan sok ngalalep wae kan. Bingung gini ya Pak. Aduh. Mungkin untuk sekarang untuk teman-teman bila ada yang ingin ditanyakan atau masukan, Tunjuk. Ditunjuk, Sahid. ditunjuk Pak. Aduh. Atau gini, saya tunjuk saja satu ya. Muhammad Sahid dia bikin pertanyaan. Nah, saya Pak. Kalau enggak bikin pertanyaan serius, sok Muhammad Sahid bikin pertanyaan. Itu Melawati yang serius. Soalnya tunjuk orang ya Pak. Nah, benar. Soal tunjuk dulu. Sok Muhammad Sahid bikin pertanyaan. Pertanyaan khusus buat ke kelompok sekarang Pak. Nah, makanya entong ke Mega Olive kalau saya tanya itu. Sudah punya. Izin bertanya, jadi pemimpin yang ideal itu pemimpin yang seperti apa gitu? Jadi maksudnya tuh kayak kita tuh biar bisa mengetahui situasional di dalam organisasi itu, dalam lingkup semua gitu. Yang ideal itu yang seperti apa pemimpin? Mungkin segitu Pak. Oke, lanjut. Tunjuk yang lain sama Sahid. Kameranya simpen, HP-nya jangan dipegang, simpen. Nggak ada ini Pak, nggak ada tongsis jauh. Simpen waktu di kaca, di naon, atau di para tuh simpennya di para. Untuk saudara Najib Prasojo Diet, mungkin ada yang dipertanyakan. Ya, pertanyaan. Najib teman. Pertanyaannya mungkin untuk kelompok ini deh. Apa perbedaannya antara pemimpin dan juga leader? Kira-kira apa nih bedanya pemimpin dan juga leader? Udah ditulis sama kelompoknya? Sudah. Najib pakai ngopi. Lanjut mungkinnya ke orang ketiga, pada yang nggak on cam ya, saudara Kusmaya Mardiani. Untuk Kusmaya Mardiani, apakah ada pertanyaan? Harus membuat. Ya, gimana? Apa? Kusmaya mah kemana wae. Buat pertanyaan Kus, Mai, ya. Melawati serius. Suaranya nggak jelas. Wow. Kalau suaranya gak jelas, apalagi hatinya. Aduh, matur. Kus cari atau apa ya? Situasi kondisi yang akan menjelaskan. Sinyalnya yang kuat ya, supaya hatinya juga kuat nanti. Ayo Kusmaya, buat pertanyaan katanya. Nah, untung Kusmaya ya, nggak bungkus ya. Kalau laki-laki jadi bungkus ya. Bungkus Maya. Nggak ada bungkus Maya mah kayaknya. Lup. Ada. Sinyalnya Bapak. Iya. Bentar. Pertanyaan Pak. Bagaimana apa sih kriteria pemimpin yang baik?
Jelas. Iya. Jadi apa kriteria kepemimpinan yang baik gitu? Iya. Untuk lanjut mungkinnya ke pertanyaan 4 pertanyaan, Pak. Kalau Panseseriano tinggal Sahid ya. 4 pertanyaannya, Pak. Lanjut ke yang pertanyaan keempat. Mungkin untuk saudara Fadli Abdillah. Fadli Muhammad Fadli Abdillah. Oke, Muhammad Fadli Abdillah nggak muncul. Silakan dijawab dulu, Hid. Jawab dulu sama narasumber. Setelah narasumber nanti, kalau di antara narasumber gak ada yang gak ada yang atau sudah menjawab, coba lempar tambahan ya. Dari pertanyaan-pertanyaan, tambahan jawabannya ke yang lain, lempar silakan. Baik. Untuk mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Dan dari 3 pertanyaan itu silakan untuk narasumber untuk menjawabnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Suara saya jelas nggak? Gue dong, sampai gue selesai sholat. Habis ini ya, baru ngecek Jip. Cek. Ini masuk. Moderator suara jelas. Cek. Itu di soundnya di mic-nya, yang mikrofonnya ada gangguan kayaknya tuh di headset-nya. Kendala apa di sini, Pak? Jelas ya suaranya? Jelas. Suaranya jelas sekarang, cuman headset-nya agak kalau ketekan tuh kurang normal. Banyak kendala, mohon maaf ya. Ya baik dari saya ataupun kelompok saya gitu terutamanya. Nah, baik untuk pertanyaan dari Syahid dulu merenya. Tapi kan ini menurut saya itu pertanyaan dari Syahid ataupun dari Kusmaya itu sama ya. Kan cuman ini mah lebih kriterianya itu lebih ke ideal ataupun baik atau yang contoh pemimpin yang baik gitu dalam mengatur suatu organisasi gitu. Terus untuk pertanyaan dari Najib ya, kayak saya izin menjawab dari pertanyaan Najib gitu. Najib Prasojo mengenai pertanyaan perbedaan dari leader atau dan juga pemimpin. Singkat saja ya. Untuk itu kan dari segi bahasa kita tahu ya bahwasanya leader itu adalah kepemimpinan. Jadi leader ataupun pemimpinan itu jadi perbedaannya dari segi bahasa doang. Gitu untuk pertanyaan dari Najib singkat. Selebihnya boleh ditambahkan teman-teman saya. Terus untuk pertanyaan dari Kusmaya ataupun Syahid ya, bahwasanya ya sudah ditera lah di yang apa disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya pemimpin yang baik itu yang ideal itu adalah pemimpin yang tahu akan situasi kondisional baik itu internal ataupun eksternal yang akan dihadapinya gitu. Contohnya misalkan internal salah satunya anggotanya nih ada yang sekiranya itu enggak relate ataupun yang kurang maksimal dalam maksimalkan kerjanya gitu kan. Nah, itu adalah suatu faktor masalah ya bagi suatu pemimpin. Ini ada masalah nih di organisasi saya, yaitu dari anggota saya. Nah, maka
saya itu harus memperbaikinya, entah itu dengan cara apapun gitu Pak, entah itu dari pendekatan kepada anggotanya ataupun yang lain sebagainya, ataupun dari ataupun menghadapi situasi eksternal ataupun eksternal itu jadi yang di luar lah, yang dari kan internal kan yang dari dalam, faktor dalam dan eksternal yang di luar gitu. Maksudnya ada masalah-masalah ataupun ada ibaratnya problem-problem gitu kayak yang dari pihak luar ataupun yang lain sebagainya, entah itu dari seperti gimana ya, eksternal itu jadi saingan ataupun apa ya namanya itu ya intinya mah seperti saingan, contohnya seperti itu gitu. Mungkin seperti itu saja ya masukan dari saya singkatnya. Yang selebihnya boleh ditambahkan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Izin masuk Pak Moderator. Untuk teman-teman, apa adakah masukan? Ya, saya izin masuk Pak Moderator, boleh? Ya. Yang lagi skop leader sama pemimpin. Nah, seperti yang sudah kita ketahui gitu, kalau leader itu yang memandu dari sebuah kelompok gitu. Kalau begitu, pemimpin ataupun ketua dari sebuah organisasi atau kelompok juga gitu. Tapi kalau leader dan pemimpin itu, kalau leader itu memandu sifatnya, leader itu memandu, kalau pemimpin itu memerintah gitu. Jadi kalau pemimpin itu seperti bos, kalau leader itu seperti kawan gitu. Nah, atau misalkan leader itu seperti mentor, dan leader itu memotivasi, kalau bos itu atau pemimpin itu mengawasi. Nah, kalau misalkan yang lain lagi, leader itu mendengarkan dan bos itu berbicara. Jadi seperti itu mungkin perbedaan dari leader dan pemimpin. Terus apa sih tadi ya sedikit menambahkan gitu dari pertanyaan Syahid atau dari Teh Gusmaya, ideal yang seorang pemimpin, ya menurut saya gitu secara pribadi, pemimpin yang ideal atau cocok gitu sebagai pemimpin ya dia selebihnya mengetahui situasi kondisi organisasi tersebut, atau misalkan seperti contoh saya mengetahui gitu dari lingkungan HMJ dan saya cocok dan ideal gitu menjadi ketua HMJ seperti itu. Berbeda gitu dengan ada seseorang teman kita gitu dari jurusan yang lain atau misalkan dari kampus luar, dia mau menjadi seorang pemimpin di jurusan kita gitu. Dia tidak mengetahui situasi dan kondisi lingkungan jurusan kita. Mungkin seperti itu secara penjelasannya gitu. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dari kelompok kita, kelompok 7. Izin menambahkan terkait tadi pertanyaan yang tadi ya, yang tentang pemimpin yang ideal gitu. Kalau dikaitkan sama dengan teori kepemimpinan situasional, jadi idealnya seorang pemimpin itu yang menjalankan tugasnya itu secara efektif. Berarti dia tuh merupakan sosok yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan segala kondisi dan situasi gitu. Mungkin sekian tambahan dari saya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Kang Nopal, silahkan. Moderator atur, coba moderator atur. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi ya. Itu banyak yang mau nambahin tuh. Coba direspon dulu. Di chatnya banyak yang mau nambahin. Silakan yang mau nambahin langsung aja raise hand.
Silahkan untuk Fatur Rabbani. Oke, izin masuk tadi. Mungkin menyimak apa yang diterangkan Kang Holpan tadi ya terkait pertanyaannya Najib. Sebenarnya saya lebih kepada jawabannya Kang Bobi. Memang pemimpin dan leader itu pada dasarnya sama, beda bahasa. Kalau perbandingan tadi, bos itu nggak bisa masuk ke pemimpin karena bos itu dalam artian lebih kepada majikan, di mana yang tidak memimpin atau tidak memandu. Jadi kalau tadi kan kalau nggak salah, bos itu dimasukkan kepada pemimpin ya. Pemimpin disamakan dengan bos, dan leader itu sebagai pemandu, gitu kan? Ya mungkin menurut Fatur secara bahasa seperti itu tadi, sekilas melihat dari kamus begitu sih, di apa namanya, kamus turunannya seperti itu secara bahasa. Mungkin itu aja. Terima kasih Kang Fatur. Izin menanggapi. Gimana moderator boleh? Syahid. Syahid. Kenapa? Maaf Pak, tadi ada yang nelpon, jadi keluar sendiri, sinyalnya hilang. Oke, Najib silakan lanjut Najib. Oke, kalau yang saya baca juga lihat di luar gitu ya, pemimpin itu yang sifatnya yang pertama hanya untuk memerintah saja gitu, terus memerintah dan juga menerima lawan doang. Yang kedua ada pemimpin yang dia bukan hanya memerintah tapi dia terjun juga ke bawah gitu. Nah ya, mungkin itu ada perbedaannya. Dari situ gimana sifat dari pemimpin? Terima kasih. Izin masuk moderator sedikit. Mungkin tadi dari Kang Najib itu termasuk style leadership atau gaya kepemimpinan. Jadi berbeda-beda gitu pemimpin, yang ada yang pemerintah saja atau misalkan turun ke bawah memandu dan mendengarkan dan lain sebagainya, itu termasuk ya kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang tadi kelompok kita sudah jelaskan. Silakan Kang Syahid dipandu lagi. Oke, Syahid ada yang telepon lagi kayaknya, keluar lagi. Oke, yang mau menambahkan siapa? Silakan. Saya izin menanggapi Bapak. Oke, lanjut. Ya terkait tadi ya, pemimpin dan leader. Kalau menurut saya sebetulnya saya lebih setuju ke pendapat Bobi. Karena apa? Karena menurut referensi yang masuk gitu ya ke kepala saya, pertama kali mendengar kepemimpinan ya waktu ospek di jurusan manajemen dakwah pas maba, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh pemateri adalah siapa yang tahu arti dari leadership. Nah, itu ketika materi kepemimpinan, leadership. Nah, itu. Jadi setelah membaca juga dari berbagai referensi, jadi leadership itu emang identik dengan kepemimpinan. Bukan identik, tapi betul bahasa lain dari kepemimpinan. Dan ketika dipotong, dipisahkan, leader itu berarti pemimpin, dan ship itu adalah kapal ya, kapal yang perahu itu. Nah, makanya pemimpin atau leader ini ketika menjalankan kepemimpinannya disebut leadership. Dan menurut saya yang tadi Saudara Holpan jelaskan terkait perbedaan itu, setahu saya ya, mungkin kita beda referensi atau seperti apa, itu adalah perbedaan antara pemimpin dan manajer. Kalau yang
pernah saya dapatkan gitu. Adapun pemimpin menjalankan kepemimpinannya dengan baik atau tidak itu balik lagi ya ke pemimpinnya itu sendiri, karena memang tidak semua pemimpin memiliki skill kepemimpinan yang mumpuni gitu. Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman dalam memimpin itu sendiri gitu. Dan sejauh ini ya menurut saya leader itu ya pemimpin, beda bahasa. Adapun yang tadi dibedakan adalah perbedaan leader dan manajer atau pemimpin dan manajer itu sendiri, seperti itu. Karena ya sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga ya di kepemimpinan Islam dan lain sebagainya, bahwa tidak semua pemimpin menjalankan kepemimpinan seperti itu. Dan bos tadi ya bisa saja dia pemimpin, cuman apakah dia menjadi sesungguhnya pemimpin atau tidak, ya itu balik lagi. Terima kasih, itu saja. Lanjut mungkinnya ke ini Pak, tadi untuk teman-teman untuk pertanyaan yang keempat udah apa belum? Belum. Nah, mungkin untuk pertanyaan keempat boleh kepada siapa? Bila ada untuk teman-teman. Untuk Tenipa kayaknya pengen bertanya ya. Udah senyum-senyum gitu. Iya. Izin bertanya ya. Syahid ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menjadi seorang, jika kita agar kita bisa jadi pemimpin yang tegas, gak gampang kasihan dan gak gampang baperan gitu. Bagaimana? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk narasumber mungkin. Waktu dan tempatnya di. dulu. Siap, tata profesional dan menjalankan pemimpinan. Silakan Bang Bubi, Bang Syahid. Cek, masih hadir? Saya ini jaringannya kayaknya. Halo, cek. Ada Kan? Pak. Masih Ada ya. Silakan. Moderator, mana moderator? Ya, untuk teman-teman gimana? Untuk narasumber. Izin masuk lagi. Silakan. Terkait pertanyaan dari Teknipa ya, mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tegas gitu. Kan kita tahu ya, bahwasanya pemimpin itu dalam memimpin suatu organisasi itu berbagai, itu lebih tepatnya itu kepada sifatnya. Tapi kalau untuk menuju ke yang namanya tegas itu lebih kepada pendirian. Nah, jadi kita tahulah seorang pemimpin itu dalam memimpin suatu organisasinya berbagai dengan banyak cara gitu kan, baik itu dengan cara yang ramah, tegas, ataupun dengan marah-marah dan sebagainya gitu. Nah, untuk kriteria dari teknik Bapak, jadi keinginan jadi tegas, yaitu dari pemimpin sendiri gitu. Jadi ibaratnya seperti didikannya yang lebih kepada memaksa, ataupun jadi kita membuat suatu peraturan yang lebih sifatnya kepada yang seperti memaksa, kayak jadi memaksa tuh jadi tertekan si anggotanya gitu. Mungkin seperti itu dari saya, Mas. Terima kasih.
Oke, karena waktunya Pak moderator, karena waktunya sudah bentar lagi ya. Coba pertanyaan yang dari siapa? Dari Nifa ya. Dijawab langsung sama narasumber sekaligus menyimpulkan dari diskusi pada kesempatan ini. Silakan. Ada 4 narasumber ya yang hari ini harus merespon dari pertanyaan dan kesimpulan. Untuk narasumber dipersilakan keempat-empatnya. Oke, narasumber pertama tadi, Nazmi narasumber ya? Tadi udah Pak. Yang pertanyaan Tenipo udah dijawab sama saya. Oh iya. Teman yang lain. Bila ingin Narasumber mana? Narasumber coba. Alvan. Ini saya Pak. Alvan. Terus? Sama Naufal. Terus Paris lagi sakit katanya Pak. Paris, Naufal. Oke, ini saya jaringannya yang ini nih, mohon maaf ya. Nggak telat jaringannya. Oke, silakan kepada narasumber, silakan saja langsung ya. Saya jaringannya kurang stabil ini pada di kantor. Silakan lanjut saja. Sampai ada 1, 2 orang, 3 orang ya yang sudah yang harus mereview, paling tidak bukan mereview ya, menyimpulkan dari apa yang dipresentasikan pada kesempatan ini dan diskusi pada kesempatan ini. Khususnya tadi perkembangan teori leadership ya, teori kepemimpinan situasional, mohon disinggung kembali ya. Oke, lanjut. Najmi, ada? Kang Alvan dulu katanya duluan. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk review dari diskusi tadi yang telah sangat menarik gitu ya, sangat cair juga. Alhamdulillah kita semua bisa dapat bicara gitu, teman-teman semua yang tadi sudah melontarkan narasi atau argumentasi. Jadi tadi dapat disinggung gitu dari diskusi kita kali ini, ada model pemimpin yang seperti apa gitu yang idealnya. Tadi ya udah gitu, model pemimpin itu ya seperti yang dapat memahami situasi kondisi bawahannya dan situasi kondisi lingkungannya gitu. Terus terkait tadi ada pendapat gitu, leadership dan kepemimpinan perbedaannya seperti apa atau perbedaannya itu apa. Tadi ada beberapa gitu yang berpendapat bahwa leadership dan pemimpin itu hanya ya sama gitu, cuma beda kalimat atau beda kata. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa leadership itu adalah sebuah mentor atau misalkan ya teman lah atau pendamping bagi kelompok, dan pemimpin itu adalah sebagai bos. Dan terus tadi terakhir juga diskusi kali ini kita tadi diakhiri oleh pemimpin yang tegas itu seperti apa gitu. Nah tadi sudah dijelaskan gitu sama Kang Bobi juga bahwa pemimpin yang jelas itu yang mampu merubah atau misalkan bisa gitu mengayomi atau berprofesional dalam memimpinnya gitu, seperti itu.
Terus tadi ya mungkin cukup dulu lah, sekian dari saya. Silakan Pak teman-teman yang lain untuk mereview. Oke, sudah. Siapa lagi? Narasumber, silakan. Halo, narasumber. Menambahkan dari review yang tadi disampaikan oleh Holpan ya, tadi menyinggung lagi terkait pengembangan lanjutan teori kepemimpinan ini. Jadi pendekatan situasional ini tuh merupakan suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal, dan pandangan ini tuh berpendapat bahwa tiap organisasi itu unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu sesuai kondisi situasi internal maupun eksternal. Sekian mungkin review dari saya, silakan ditambahkan. Oke. Hid, karena waktunya sebentar lagi saya masuk ke kelas lain. Silakan Syahid tutup ya. Ditutup dengan doa ya, dan doanya tunjuk yang berdoa, yang memimpin doa silakan ya. Jadi sama Syahid ditutup dulu, setelah itu ditutupnya dengan membaca doa. Dan doanya dipimpin oleh, tunjuk saja nanti Mega Walid ya untuk memimpin doa penutup acara perkuliahan ini. Silakan Syahid. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Mungkin kita sudah di penghujung waktu dan presentasi di akhir. Kita pimpin dengan doa, dan doa yang dipimpin oleh Mega Olive ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan ke zaman. Alhamdulillah. Syahid. Oke, saya ucapkan terima kasih atas pada kesempatan ini, dan dari diskusi ini mestinya dimunculkan beberapa lembaga-lembaga dakwah yang memerlukan manajemen situasional ya, Mahmud ya, memerlukan beberapa gaya kepemimpinan situasional, dan salah satu yang mesti dilakukan ini di lembaga-lembaga dakwah. Kenapa? Karena lembaga-lembaga dakwah adalah lembaga yang memiliki dinamika yang sangat unik ya, memiliki masyarakat yang sangat unik, memiliki situasi yang sangat unik, termasuk juga yang bermain di lembaga-lembaga dakwah bukan hanya pada pendekatan politis, tapi pada pendekatan nilai-nilai keyakinan yang di situ harus amanah, fatonah, tablik ya. Sidik, fatonah, amanah, tablik itu menjadi bagian yang harus diterapkan. Kalau di sebuah perusahaan, anggaplah gitu, di sebuah perusahaan mungkin bisa saja yang mengendalikan itu semua si bos ya, yang memiliki uang yang besar. Akan tetapi di organisasi lembaga dakwah khususnya itu bukan itu yang berjalan. Oleh karena itu model kepemimpinan situasional ini adalah salah satu model yang perlu diimplementasikan di lembaga-lembaga dakwah, apalagi fenomena-fenomena yang terjadi hari ini.
Yang kedua, faktor situasi politik akan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan situasional, termasuk juga akan berdampak pada lembaga-lembaga dakwah. Oleh karenanya, menjadi satu kemestian bagi lembaga-lembaga dakwah ini untuk merespon, melihat situasi dan kondisinya, termasuk juga menerapkan unsur-unsur kepemimpinan situasional ini yang akan dijalankan dalam organisasi itu. Dan perlu teman-teman pahami juga bahwa teori kepemimpinan situasional ini adalah sebuah model yang dilahirkan dari upaya untuk mencari kepemimpinan ideal seperti yang tadi ditanyakan teman-teman, ya, termasuk juga salah satu kepemimpinan ideal itu adalah memiliki 4 karakter, sidik, amanah, fatonah, tabligh, ya, termasuk juga nanti model transfer informasi, transfer perintah, transfer instruksi dan lain sebagainya, cara mendelegasikan wewenang seperti apa, termasuk juga moderat dalam perspektif hari ini, ya. Kepemimpinan yang moderat itu adalah yang mampu mengadopsi berbagai situasi dan kondisi yang ada sehingga diramu menjadi sebuah produk kepemimpinan yang ideal yang bisa diterapkan dalam lembaga-lembaga dakwah. Demikian simpulan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. SS dulu udah belum? Terima kasih banyak, Bapak. Belum di SS. Terima kasih Bapak. SS dulu. Stop, Isan. SS mah. Atur aja. Ya. Siap. Bersiap. Sama Isan juga bareng. SS dulu. 1, 2, 3. Sebelahnya. Siap-siap, oke, screen 1, screen 2, 1, ya. 2. Yang Screen belum 2 ya. dulu, ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Udah. Oke, silakan lihat semua karena Terima kasih, Pak. ini juga akan dipakai untuk kuliah di kelas lain. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih.